Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia Royani, NIM T 2018-1080. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kepemimpinan dan organisasi pendidikan, kekuasaan dan politik, konsep dasar dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang. Politik dan kekuasaan adalah suatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya, akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian. Karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijelaskan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong mencapai kepentingan organisasi. Masalah yaitu saya mengambil 3. Yang pertama, apa yang dimaksud pengertian politik dan kekuasaan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu bagaimana konsep politik dan kekuasaan pendidikan. Yang ketiga yaitu bagaimana konsep politik dan kekuasaan pendidikan pesantren atau madrasah. Untuk tujuan masalah di sini saya juga mengambil 3, yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui pentingnya dari politik dan kekuasaan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui konsep politik dan kekuasaan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu mengetahui konsep politik kekuasaan pendidikan di pesantren atau di madrasah. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan di sini tuh saya mengambil yang pertama yaitu pengertian politik. Yang pertama yaitu pengertian politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia yang berarti kiat atau memimpin kota atau polis. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga dalam mencapai kepemimpinan bersama atau kepemimpinan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud atau proses perbuatan. Dan definisi yang bermacam-macam tersebut, konsep politik dapat dibatasi menjadi 2, yaitu politik sebagai kepemimpinan umum dan politik dalam arti kebijaksanaan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas untuk merubah sikap atau perilaku orang dalam bentuk atau yang diinginkan. Stephen dalam bukunya Organizational Behavior menggambarkan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi lainnya. Dalam teori perilaku organisasi dipandu oleh alasan rasional untuk tujuan kepentingan organisasi lebih lanjut. Dalam praktiknya, perilaku organisasi dimotivasi atau dipantau oleh politik organisasi sebagai individu dan kelompok yang berusaha untuk memiliki jalan sendiri dan tujuan kepentingannya. Lalu selanjutnya yaitu kekuasaan dan politik. Mendiskusikan kekuasaan tidak bisa lepas dari kata politik, karena melalui politiklah kekuasaan bisa diperoleh, diperluas, dan dipertahankan. Setiap proses kekuasaan tersebut selalu melakukan proses ataupun strategi-strategi politik agar yang ingin dipengaruhi dapat mengikuti kehendak penguasa. Seseorang yang memiliki kekuasaan penuh sekalipun ataupun seseorang diktator tetap harus melakukan rumusan strategi politik. Kata politik sering dimaknai bahkan sudah menjadi citra publik merupakan sebuah kata tendensi negatif. Bahkan Amerika muncul sebuah ungkapan politik adalah kata yang paling kotor. Politik mengesankan kepada tindakan-tindakan yang tidak bermoral, bahkan mengabaikan manusia dan rasa kemanusiaannya.
Walaupun sebenarnya ketika dimaknai orientatis, politik sebagaimana yang dikatakan oleh filosof Jerman, di mana politik itu semestinya mampu membuat orang berempati, memahami orang lain, dan sanggup keluar dari kepentingan pribadi ataupun kelompoknya untuk melakukan dan merespon apa yang diinginkan oleh orang di luarnya. Jadi sebenarnya tidak ada salah dengan kata politik, dan setiap aktivis politik, jika itu dimaknai untuk kebaikan bersama dalam sebuah organisasi, bahkan dengan aktivis politik semestinya individu pun kelompok dan memperhatikan kepedulian dan empatinya kepada individu atau di luar kelompoknya. Lalu dapat dilihat bahwa hubungan antara politik dan kekuasaan adalah bahwa aktivitas politik merupakan upaya merubah kekuasaan. Jika dimaknai dalam organisasi bahwa politik organisasi adalah upaya individu dan kelompok kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan berusaha merebut pengaruh melalui kekuasaan yang para aktor miliki. Kekuasaan yang positif dalam organisasi maupun mendorong produktivitas, misalnya dengan memberikan anggota kekuasaan atau mengambil keputusan, penghargaan kepada anggota terhadap kinerjanya. Kekuasaan positif akan memberikan kepercayaan diri dan motivasi kepada anggota untuk bekerja lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk komunikasi yang baik menghargai anggotanya. Ketika seseorang pemimpin tidak memiliki penghargaan kepada anggotanya, maka ini merupakan kekuasaan yang negatif. Oleh karena itu, organisasi harus membangun kekuasaan dan politik yang positif di organisasi agar dapat mendorong produktivitas yang telah dijelaskan oleh dalam video yang telah dipaparkan kemarin, bahwasanya itu seorang pemimpin haruslah interaktif juga kepada bawahan-bawahannya atau followers. Iklim kolaborasi dan sistem pemerintahan yang dijelaskan akan memberikan peluang konflik organisasi. Hubungan antara politik dan pendidikan bukan adalah suatu yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles pun, para filosof pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens dalam politik pendidikan. Yang kedua yaitu yang B, konsep politik dan kekuasaan dalam pendidikan. Ideologi politik dan ideologi pendidikan merupakan hal penting dalam proses kebijakan. Kebijakan terkadang dibuat secara aksidensial atau sebagai hasil dari kebutuhan politik. Dalam kondisi ini, ideologi menjadi kurang penting. Selanjutnya, Tyler mengatakan bahwa dalam kehidupan bernegara tersangkut dalam pelestarian kekuasaan negara melalui politik dan kebudayaan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Untuk melestarikan kekuasaan dalam pendidikan tersebut, maka dirumuskan dan dibuat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara menyeluruh bagi pendidikan ataupun satuan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan program dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Dalam pendidikan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menyediakan akuntabilitas norma budaya menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan. Yang kedua yaitu melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat melalui dari level sekolah dasar dan tingkat 3 langkah dasar dalam membentuk kebijakan penting dilakukan untuk selanjutnya melakukan proses politik. Yang pertama yaitu penetapan masalah atau isu. Yang kedua yaitu mobilitas struktur yang baik dan tindakan pemerintah. Bentuk apa tergantung pada di mana kebijakan dibahas dan konteks pembuatan kebijakan. Contohnya pemerintah, sekolah, pemerintah daerah. Untuk yang ketiga yaitu penerapan capaian atau kompromi-kompromi yang membangun sebuah kerangka bagi kebijakan dan praktik dalam
menghadapi dilema dan menukar nilai-nilai kebijakan selalu produk kompromi antara beragama, agenda, dan pengaruh-pengaruh. Intervensi penguasaan politik dalam pendidikan. Menurut Beck, pemimpin organisasi harus memiliki visi jelas dalam komitmen kuat untuk membuat intervensi personal signifikan dalam membangun dan mengembangkan komitmen seluruh staf. Intervensi pemerintah dalam kebijakan pendidikan juga dapat dilihat di Inggris ketika pada pemilihan Mei 1997, di mana partai pemerintahan The New Labour berjanji bahwa pendidikan akan menjadi prioritas utama pemerintahan, yaitu dengan kata-katanya education was the key to brightness future. Demikian kata Tony Blair untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahan akan mengintervensi kebijakan-kebijakan pendidikan. Konsep politik dan kekuasaan dalam pendidikan di pesantren ataupun madrasah. Sebenarnya di sini tuh ada yang kurang mungkin. Di zaman pra kemerdekaan itu sebenarnya tidak hanya zaman penjajahan Jepang dan Belanda saja. Tapi insya Allah saya menjelaskan apa yang menjadi paham saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam mengerti seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang sering dengan kemunculan Islam itu sendiri. Kebijakan periode Orde Lama, periode Orde Baru, periode Reformasi dalam pembahasan subbab pesantren diterapkan oleh pemerintah pada setiap fase. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan. Di sini juga masih dibagi dua lagi, yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Yang pertama, zaman penjajahan Jepang. Pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik pendidikan separuh hati karena mereka tidak menginginkan kaum pribumi memiliki kecakapan intelektual. Maka pendidikan yang diselenggarakan adalah mempersiapkan pekerja-pekerja teknis yang diperlukan kepentingan kolonialisme Belanda. Beberapa ciri umum pendidikan pemerintah kolonial Belanda adalah yaitu dualisme dalam pendidikan dengan menerapkan perbedaan tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Kontrol serta kuat keterbatasan tujuan sekolah pribumi, peran sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan. Prinsip konkordasi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan negara Belanda. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi. Yang ini Jepang. Jepang memiliki misi untuk Asia Timur Raya untuk Asia Indonesia yang tujuan utamanya adalah menegakkan perang. Maka perubahan merubah simpati masyarakat Indonesia dengan melakukan langkah-langkah diantaranya kantor urusan agama, kantor For Istasel Second pada masa Belanda dirubah menjadi kantor Sumbi yang dipimpin oleh ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pondok-pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Yang ketiga yaitu sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Yang keempat yaitu pemerintah Jepang mengizinkan kebentukan barisan Habibullah yang dipimpin Kiai Haji Zainul Arifin, di mana aktivisnya adalah latihan dasar kemiliteran. Yang kelima yaitu pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kohar Muzakir, dan Muhammad Hatta. Yang selanjutnya yaitu para ulama bekerja sama dan pemimpin nasional diizinkan mendirikan barisan pembela tanah air. Yang selanjutnya yaitu umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia atau MIAI. Lalu yang selanjutnya yaitu yang poin B yaitu Orde Lama. Orde Lama pada tanggal 29 Desember 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan agar segera melakukan reformasi kependidikan dan pengajaran. Pokok-pokok yang direkomendasikan Badan Pekerja atau KNIP
9 poin tersebut, satu poin nomor 4. Salah satunya poin nomor 4, yaitu madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat sumber pendidikan dan pencerdas rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapatkan perhatian, bantuan nyata dengan berupa bantuan dan bantuan material pemerintah. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan bukanlah alat politik, tetapi politik adalah pendidikan, dan sebaliknya. Pendidikan yang tidak dapat memilih bukanlah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu, warga, atau negara. Di sisi lain, supremasi hukum dapat tercapainya lewat pendidikan politik. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedudukan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas sebagai besar di kota yang dimiliki oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan terletak dalam tatanan politik. Sementara itu, kekuasaan terpusat menimbulkan dominasi kelompok yang imbasnya adalah pemiskinan sebagai akibat dari kontrol bukan pada masyarakat luas, sehingga penguasaan menjadi tidak terjangkau oleh hukum. Pendidikan adalah metode yang paling fundamental dalam kemajuan sosial dan reformasi. Reformasi yang dipaksakan akan gagal. Pendidikan merupakan sarana menumbuhkan demokrasi. Contohnya, gerakan reformasi yang berkesinambungan hanya dapat terlaksana apabila terdapat kesinambungan antara generasi sekarang dan generasi penerus. Hanya dengan pendidikan itu tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.